Pemirsa Nalanda Info, kita awali sorotan dari penghujung acara bulan Mei. Deretan kegiatan edukatif, inspiratif, dan spiritual telah sukses digelar. Berikut rangkuman berita selengkapnya. Institut Nalanda mendapat kunjungan kerja dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Fauzan MPD pada 22 Mei 2025. Didampingi Dirjen Bimas Buddha dan pimpinan Nalanda. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan integrasi teknologi dalam mencetak generasi unggul, sekaligus mendorong pengembangan Center of Excellence Nalanda. Rangkaian kegiatannya juga mencangkup penanaman pohon bodi sebagai simbol komitmen terhadap pendidikan berkelanjutan, serta kunjungan ke Geria Sehat Nalanda untuk melihat langsung praktik body space medicine dari program unggulan Dharma Pusada. Lalu, di tengah kesibukan akademik, mahasiswa Nalanda tetap menjaga keseimbangan hidup dengan mengawali hari penuh kesadaran. Kegiatan Puja Bakti pagi dilaksanakan setiap hari di Cetia, Nalanda, sebagai ruang untuk memulai hari dengan hal positif dan penuh ketenangan. Puja Bakti pagi rutin dilaksanakan di lingkungan asrama sebagai latihan spiritual harian. Dalam suasana hening dan khusyuk, para mahasiswa memulai harinya dengan membaca parita dan meditasi. Lalu dilanjutkan dengan gotong royong membersihkan lingkungan asrama. Kegiatan itu menjadi fondasi pembentukan karakter dan kedisiplinan bagi mahasiswa. Masih dalam suasana spiritual dan pembinaan diri, pengalaman bermakna juga datang dari para mahasiswa yang mengikuti Waisak di Candi Borobudur. Sepulang dari sana, mereka tak hanya membawa cerita, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang makna peringatan tersebut. Pada 27 Mei 2025, para mahasiswa ASU Nalanda membagikan pengalaman mengikuti Waisak 2569 Buddhist Era di Candi Borobudur. Melalui presentasi di Cetia Nalanda, dalam suasana kekeluargaan, mereka menyampaikan pesan spiritual, nilai kebajikan, dan semangat keberagaman yang mereka alami. Kegiatan itu mendapat apresiasi dan masukan dari Romo Tanculiang serta tim Operation Department sebagai bagian dari pembentukan karakter dan penguatan nilai Dhamma. Menjelang akhir Mei, Institut Nalanda kembali melepas mahasiswa untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. Sebuah langkah nyata menuju pengabdian dan keterlibatan langsung di tengah masyarakat. Pada 30 Mei 2025, mahasiswa KKN Institut Nalanda secara resmi diberangkatkan ke berbagai lokasi pengabdian, yaitu di Kabupaten Tangerang dan Bogor. Program ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah, membangun empati melalui interaksi langsung dengan masyarakat, serta memperkuat peran aktif generasi muda Buddhis dalam menjawab kebutuhan sosial secara nyata. Kita lanjut ke kegiatan yang menjadi wadah pengembangan diri secara batiniah. Nalanda Mindfulness Class hadir setiap Jumat sebagai ruang latihan yang membantu peserta membangun kesadaran penuh dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Peserta mengikuti rangkaian aktivitas seperti meditasi terpandu, diskusi bernuansa reflektif, dan praktik sederhana yang menumbuhkan kepekaan terhadap momen saat ini. Suasana yang tenang dan mendalam menjadikan kelas itu sebagai tempat untuk berhenti sejenak dan kembali mengenali diri. Di akhir bulan Mei, suasana kampus menjadi lebih segar dengan hadirnya sesi sharing inspiration bersama tim Operation Department. Forum ini mengajak peserta untuk merenungkan perjalanan hidup dan menemukan kekuatan dari pengalaman nyata. Dalam sesi yang hangat dan personal, sharing inspiration yang dilaksanakan pada Sabtu 31 Mei, Saudari Rina membagikan kisah perjuangan yang penuh makna. Melalui narasi yang jujur dan menyentuh, peserta diajak untuk membangun keberanian, menerima diri, dan menumbuhkan rasa syukur atas proses hidup yang dijalani. Kita masuk di bulan Juni pada kegiatan yang penuh makna. Function kembali dilaksanakan sebagai tradisi yang mengajak kita untuk lebih peduli pada kehidupan dan segala makhluk di sekitar. Pada tanggal 1 Juni, kegiatan pelepasan makhluk hidup ke alam bebas kembali dilaksanakan sebagai bagian dari praktik rutin bulanan. Melalui momen ini, umat diajak untuk merenungkan makna kebebasan, menumbuhkan rasa kasih sayang, serta menumbuhkan penghormatan terhadap setiap bentuk kehidupan. Kegiatan ini menjadi praktik nyata dalam menumbuhkan welas asih secara mendalam. Tak ketinggalan, semangat kebangsaan juga mewarnai kegiatan di bulan Juni. Dalam momen bersejarah, Hari Lahir Pancasila, seluruh sivitas Nalanda mengikuti upacara sebagai wujud penghormatan terhadap jati diri bangsa.
Pada tanggal 2 Juni, upacara dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila berlangsung dengan penuh kehikmatan, mengingatkan kembali pentingnya nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Melalui momen itu, semangat persatuan dan kebinekaan kembali diteguhkan di tengah lingkungan akademik yang beragam. Berlanjut ke kegiatan kolaboratif yang memberikan wawasan baru bagi para peserta. Institut Nalanda bekerja sama dengan Universitas Bakri dalam menyelenggarakan seminar pengembangan diri yang membahas pentingnya membangun citra secara sadar dan berkarakter. Seminar bertajuk Personal Branding yang dilaksanakan pada Selasa, 10 Juni ini membekali peserta dengan perspektif baru tentang cara membentuk identitas diri yang kuat, konsisten, dan sesuai dengan nilai yang diyakini. Melalui pemaparan interaktif, kegiatan ini mendorong peserta untuk tampil percaya diri dan autentik dalam menghadapi tantangan dunia digital. Selanjutnya, kita beralih ke kolaboratif lintas negara yang memperluas wawasan akademik dan spiritual. Institut Nalanda bersama Raja Manggala University of Technology Krung Thep dari Thailand menggelar sebuah webinar internasional yang menjembatani nilai pendidikan, budaya, dan kemanusiaan. Digelar pada 13 Juni 2025, webinar bertajuk Exploring the Significance of Higher Education in the Era of Disruption mempertemukan ratusan peserta dari Indonesia dan Thailand, didukung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kedutaan Besar di Bangkok. Kegiatan itu memperkuat sinergi antar bangsa, sekaligus menjadi pijakan strategis dalam pengembangan program PhD Global Buddhism yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan visi global. Masih di bulan Juni, suasana Cetia Nalanda kembali dipenuhi kehikmatan lewat pelaksanaan Puja Bakti Uposatha. Kegiatan ini menjadi pengingat pentingnya berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk kembali menguatkan batin. Dengan suasana yang hening dan penuh ketulusan, para peserta mengikuti rangkaian puja dan meditasi dalam kegiatan Uposatha yang dilaksanakan pada Selasa 10 Juni 2025. Momen itu memberikan ruang bagi penyegaran batin, penjernihan niat, serta penguatan praktik spiritual yang dijalani secara rutin di lingkungan Nalanda. Sebagai penyeimbang dari berbagai aktivitas serius, momen santai juga dihadirkan di tengah komunitas Nalanda. Salah satunya lewat kebersamaan yang tercipta dalam acara nonton bareng pertandingan sepak bola. Nonton bareng laga kualifikasi Indonesia versus Jepang yang dilaksanakan pada Selasa, 10 Juni 2025, disambut dengan antusias oleh insan Nalanda. Sorakan, tawa, dan semangat nasionalisme terasa hidup dalam momen sederhana ini, menjadi ruang jeda yang mempererat kebersamaan dan melepas penat dari rutinitas harian. Hadir dalam acara itu sejumlah tokoh penting seperti Dr. Joko Santoso MM dari penyelenggara Buddha Jakarta Timur, Bapak Jarden Damawan Kristope, dan Bapak Nuriana yang mewakili Wali Kota Jakarta Timur. Jajaran pimpinan Institut Nalanda, yaitu Dr. Sutrisno SIP MSc selaku Rektor Institut Nalanda, para pimpinan dan dosen serta mahasiswa Institut Nalanda. Sebagai bagian dari kegiatan rutin bulanan, talk show interaktif menjadi wadah dialog terbuka yang memberi ruang untuk bertukar gagasan. Melalui forum ini, seluruh peserta baik dari kalangan mahasiswa, praktisi maupun masyarakat umum diajak menyelami berbagai isu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari bersama narasumber yang kompeten di bidangnya. Pada bulan Mei, talk show telah diselenggarakan pada 18 Mei 2025 dengan tema Bagaimana pendapat Dhamma tentang hukum tarik-menarik atau Law of Attraction? Menghadirkan dua narasumber inspiratif, Bhikkhu Utamo Mahathera dan Dr. Honoris Causa Ponijan Liao MPD CSNR. Pada bulan Juni, tepatnya pada tanggal 15 Juni 2025, tema yang diangkat adalah jembatan cinta antar generasi antara anak dan orang tua. Dengan narasumber, Bhikkhu Candakaro Mahathera dan Pandita Madhya Suhendri, SE, SPDB, MM, MPD, CPSR. Melalui dua sesi ini, kami mengajak Anda untuk hadir dan memperluas pemahaman spiritual dalam kehidupan sehari-hari secara lebih mendalam dan relevan. Itulah rangkaian kegiatan yang berlangsung dari akhir Mei hingga Juni 2025. Nalanda terus menghadirkan ruang bertumbuh dari praktik spiritual, kolaborasi edukatif, hingga momen hangat kebersamaan. Sampai jumpa di edisi Nalanda Info selanjutnya. Terus hadir, terus belajar, dan terus berbagi. Sampai jumpa.